Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bagian tentang propulsi dan sistem kemudi. Saya Muhammad Yurul Vensektio, NRP 03180447. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang penjelasan inspeksi pada shaft propeller. Selanjutnya saya Alivia Rizka, NRP 0318040045 akan menjelaskan mengenai subbagian propeller bersama dengan rekan saya Hafian. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Hafian Wijaksono, NLP 0318040043, bertugas untuk menjelaskan propeller bersama Alivia Rizka. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nama saya Aldira Marianto, NRP 0318040052. Bersama saya, Anda akan mendapatkan informasi bagaimana inspeksi steering tube. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Baskoro Raji dengan NRP 0318040061. Sebagai materi terakhir untuk kelompok kami, saya akan menjelaskan mengenai survei sistem kemudi. Terima kasih. Baik, di sini dengan saya Hafian Wijaksono yang akan menjelaskan lebih detail lagi tentang bagian sistem propulsi dan kemudi pada subbagian propeller. Propeller adalah salah satu bagian kapal yang digerakkan oleh mesin yang mempunyai fungsi untuk mendapatkan gaya dorong bagi laju kapal. Dengan gaya dorong yang dihasilkan propeller, kapal dapat bergerak maju ataupun mundur. Jenisnya yaitu ada fixed propeller dan controllable pitch propeller. Nah, berikut yang kedua adalah tentang gambar bagian kapal. Bisa dilihat pada slide. Ini adalah propeller dari kapal. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah tentang menentukan face dan back dari baling-baling propeller. Kemudian di sana juga ada boss cap atau boss propeller. Oh, oke. Yang kemudian juga harus dipahami ada trailing edge, leading edge, dan fillet area. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah standar yang digunakan. Di sini kami menggunakan standar dari BKI yang rata-rata pada volume 3 dan standar yang digunakan oleh Lloyd Register. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di poin yang keempat, yaitu di ketentuan dalam standar. Pada peraturan BKI 2009 volume 3 poin 1, terdapat 4 poin yang bisa kami simpulkan. Yang pertama adalah jika sambungan kerucut antara poros dan propeller dilengkapi dengan kunci, propeller harus dipasang pada poros runcing sedemikian rupa sehingga sekitar 120% dari torsi rata-rata dapat ditransmisikan dari poros ke propeller dengan gesekan. Yang kedua adalah FPP, CPP, dan sistem controllable pitch propeller harus diserahkan kepada BKI untuk pemeriksaan akhir dan verifikasi dimensi. BKI berhak meminta pengujian non-destruktif untuk mendeteksi retakan permukaan atau cacat pengecoran. Selain itu, sistem baling-baling pitch yang dapat dikontrol harus menjalani uji tekan, kekencangan, dan fungsional. Kemudian, tutup bos baling-baling yang dicor yang juga berfungsi sebagai pelindung korosi harus diuji kekencangannya di bengkel pabrikan, dan BKI berhak untuk meminta pengujian kekencangan penyegelan bos baling-baling belakang dalam kondisi dirakit. Kemudian, sistem controllable pitch propeller harus dilengkapi dengan indikator kerja langsung di dalam ruang mesin yang menunjukkan pengaturan sudu yang sebenarnya. Indikator posisi blade lebih lanjut harus dipasang di bridge yang bisa dipantau oleh perwiranya. Nah, kemudian pada peraturan LR, yang pertama ada pengecoran propeller. Pengecoran propeller harus diperiksa secara virtual pada semua
tahap pembuatan pabrikan harus menarik segala ketidaksempurnaan yang signifikan kepada surveyor. Kemudian, semua coran harus bebas dari cacat permukaan atau cacat internal yang akan merugikan aplikasi yang tepat dalam pelayanan. Kemudian, semua coran jadi harus diperiksa secara visual oleh surveyor, termasuk permukaan bagian dalam seperti lubang bor oleh surveyor. Area tersebut harus digores, misalnya dengan besi klorida untuk tujuan konfirmasi. Kemudian ada teman saya Alivia yang akan menjelaskan lanjutan dari pembahasan pada subbab propeller ini. Saya serahkan ke Alivia. Terima kasih Mas Hafian. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kontrol dan monitoring. Di peraturan LR juga dijelaskan mengenai kontrol dan monitoring propeller. Di mana yang pertama yaitu controllable pitch propeller dilengkapi dengan kontrol otomatis atau jarak jauh, sehingga dalam kondisi operasi normal mereka tidak memerlukan intervensi manual oleh operator. Yang kedua, controllable pitch propeller untuk propulsi utama harus disediakan sumber daya standby atau sumber daya alternatif dari media penggerak untuk mengontrol pitch dari blade propeller. Start otomatis dari pompa standby yang memasok daya hidraulik untuk kontrol pitch harus disediakan. Kemudian di peraturan LR juga dijelaskan mengenai toleransi propeller. Untuk controllable pitch propeller, dan kerucut fairing harus diseimbangkan secara terpisah. Untuk baling-baling yang memiliki kecepatan putar antara 200 dan 400 rpm, ketidakseimbangan total maksimum yang diizinkan adalah kurang lebih 15.000 per R 2 kgf m per ton. Untuk baling-baling yang memiliki kecepatan putar kurang dari 200 rpm, ketidakseimbangan total maksimum yang diperbolehkan adalah kurang lebih 0,7375 kgf m per ton. Untuk kecepatan putaran propeller yang lebih besar dari 400 rpm, pertimbangan khusus akan diberikan pada metode penyeimbangan. Apakah metode tersebut harus menggabungkan efek dinamis dan batas keseimbangan. Tes keseimbangan dinamis mungkin diperlukan untuk baling-baling kecepatan rotasi tinggi, di mana pasangan di luar keseimbangan yang signifikan dapat diberikan pada poros. Pengujian tersebut harus disetujui antara pabrikan dan pemilik dan disarankan kepada LR. Kemudian mengenai aspek kritis, propeller dapat mengalami suatu masalah atau problem. Masalah yang terjadi pada propeller dapat dipecahkan atau diuraikan satu persatu dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh propeller maintenance manual. Yang pertama, problem gesekan berlebihan. Salah satu penyebab gesekan berlebihan adalah kurangnya celah di antara bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme perubahan pitch. Jika hal ini terjadi, maka periksalah masing-masing bagian yang bergerak untuk mengetahui gangguan kurangnya celah tersebut. Periksa juga bagian blade apakah terlalu kotor, berkarat, atau aus. Yang kedua, ada kenaikan RPM atau torsi. Problem yang terjadi pada RPM atau torsi adalah kenaikan mendadak pada RPM atau torsi tersebut, atau dengan tidak disangka-sangka bahwa putaran akan kencang dengan sendirinya. Kemungkinan penyebabnya adalah gesekan berlebihan pada mekanisme perubahan pitch. Jika hal ini yang menyebabkan kenaikan mendadak pada RPM atau torsi, maka dapat diatasi sesuai dengan problem yang terjadi pada mekanisme hood. Selain itu, bisa disebabkan oleh udara yang masuk ke dalam sistem berlebih atau tidak sesuai dengan langkah kerja engine. Maka engine sebaiknya dapat membebaskan udara keluar dari sistem. Yang ketiga, kebocoran minyak dan pelumas. Kemungkinan penyebabnya adalah kelonggaran penutup. Maka periksa terlebih dahulu permukaan penutup.
Bisa juga penjepit penutup bergeser. Maka pasang yang tepat dan benar. Periksa apakah ada cacat, retak atau lubang pada wadah minyak atau pelumas. Yang keempat, kelebihan getaran pada propeller. Kelebihan getaran pada propeller ini dapat disebabkan oleh kelicinan blade pada penjepit. Maka periksalah sudut antara blade dan atur sudut tersebut. Bisa juga bengkok, retak, atau kerusakan pada blade. Jika retak di atas 80% diameter bisa di-repair. Jika di bawah 80% harus diganti. Kemudian yang keenam, poin survei. Waktu pemeriksaan propeller umumnya memiliki interval tertentu, misalnya 25, 50, atau 100 jam. Umumnya pemeriksaan visual meliputi yang pertama blade, spinner, dan pemakaian lainnya untuk melihat kelebihan minyak. Pastikan dalam kondisi baik atau dirawat dengan baik. Yang kedua, bagian blade dan hook untuk menyelidiki kerusakan. Pastikan dalam kondisi baik atau dirawat dengan baik. Yang ketiga, blade, spinner, dan hook untuk memeriksa goresan atau cacat lain. Gunakan kaca pembesar bila perlu. Pastikan dalam kondisi baik atau dirawat dengan baik. Yang keempat, spinner atau skrup lainnya ada atau tidak longgar. Pastikan dalam kondisi baik atau dirawat dengan baik. Yang kelima, pelumasan. Pastikan seluruh bagian yang bergerak harus diberi pelumas. Pastikan tidak ada karat, knife edge atau tajam, retak, dan lubang. Yang terakhir, tandai dengan benar. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai subbagian propeller. Selanjutnya, subbagian shaft poros akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yurul Alvensektio, NRP 03180447. Di sini saya akan menjelaskan tentang inspeksi pada shaft propeller. Shaft propeller disebut juga dengan poros. Pengertiannya adalah poros adalah bagian stasioner yang berputar untuk meneruskan momen puntir dari mesin hingga ke propeller. Dan di sini saya juga akan menampilkan bagaimana bentuk shaft propeller dari kapal. Ini adalah bentuk shaft propeller kapal. Shaft propeller kapal sendiri suatu bagian dari kapal yang digunakan secara terus-menerus tanpa henti, sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau kepatahan. Bagaimana sih shaft propeller itu bisa rusak? Shaft propeller rusak itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti faktor usia karena shaftnya sudah lama tidak diganti-ganti, kemudian faktor maintenance tidak adanya perawatan yang baik, kemudian korosi karena tidak adanya perawatan yang baik sendiri, dan yang paling utama adalah faktor kelelahan atau fatigue atau terkena fatigue. Sebelum terjadi kerusakan atau patah, terdapat beberapa fase, yaitu ada 3 fase proses-proses bagaimana poros tersebut bisa rusak. Pertama, terkena adanya permulaan retak, kemudian menyebar retaknya, dan kemudian terjadinya patah. Faktor utama sendiri karena patah sendiri itu adanya kelelahan. Kelelahan sendiri bisa diakibatkan oleh beberapa hal, seperti tegangan siklik, arah beban, temperatur, lingkungan, dan tipe-tipe material. Di industri galangan sendiri, apabila kita terus-menerus shaft propeller, maka kita akan menjadi boros. Untuk itu kita harus meminimalisir terjadinya kerugian. Meminimalisir terjadinya kerugian itu kita harus melakukan beberapa hal, seperti proses maintenance yang baik dan proses inspeksi pada shaft itu secara terjadwal dan secara rutin. Di sini saya akan melakukan proses pengecekan inspeksi untuk mencari keretakan dengan metode non-destructive test. Non-destructive test sendiri adalah metode yang digunakan untuk mencari kecacatan pada material tanpa harus merusak material tersebut.
NDT sendiri dari untuk menentukan cacatnya pada material lebih baik daripada destructive test. NDT dibagi menjadi dua, yaitu liquid penetrant test atau magnetic particle test. Tetapi di sini saya merekomendasikan menggunakan MPT karena sebagian dari inspektor lebih merekomendasikan agar menggunakan MPT. Ini adalah alat-alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan proses inspeksi, seperti magnet PP 203 atau 2 BT, Magnavis 7HF MPI Ink, Magnavis WCP 24, gerinda untuk membersihkan permukaan-permukaan yang kotor tadi, thinner, dan kaliper. Ini adalah alur-alur untuk melakukan inspeksi pada propeller. Pertama, kita dimulai dengan pembersihan bagian-bagian yang akan dicek, terutama di bagian permukaan. Kita membersihkannya dari retak, kita membersihkan dari korosi, kita membersihkannya dari kotoran dan hal-hal yang lain yang mengganggu untuk proses pengecekan keretakan pada shaft tersebut. Setelah itu kita menyemprotkan bahan Magnavis 7HF MPI Ink di bagian yang diinginkan mencari keretakan tersebut. Setelah itu kita menempelkan magnet PP 203 itu. Setelah itu beberapa selang kemudian kita juga menyemprotkan Magnavis WCP. Setelah beberapa lama, tidak lama juga, kita dapat mengetahui apakah ada cacat pada bagian tertentu. Sehingga crack yang tadi itu terlihat sebuah garis. Nah, itu adalah sebuah keretakan. Apabila ada cacat, berarti kita mengambil data, kita melakukan pengolahan data dan melakukan perbaikan. Apabila keretakan tersebut masih bisa wajar, masih bisa diperbaiki, maka kita hanya melakukan perbaikan. Tetapi apabila retak tersebut sudah tidak wajar, panjang sekali, maka secara tidak mungkin kita harus mengganti shaft tersebut dengan propeller yang baru. Untuk itu, proses inspeksi pada propeller, shaft propeller ini sangat penting karena selain faktor dari safety, kita juga mempertimbangkan faktor biaya agar tidak menimbulkan biaya yang besar di ujungnya. Sekian dari saya penjelasan tentang bagaimana cara inspeksi shaft propeller menggunakan metode non-destructive test, magnetic particle test. Saya Muhammad Yuro, apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang salah dari ucapan saya juga minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai survei stereotip, di mana survei stereotip mencakup semua elemen sistem utama untuk memastikan bahwa mereka atau sistem tersebut beroperasi dalam parameter normal. Dalam dinas aktif, survei stereotip akan berfokus pada peralatan yang dapat diakses dari darat kapal, misal mengecek oil pressure pada heater tank dan juga air pressure pada air control unit. Kemudian slide selanjutnya, survei stereotip dapat dilakukan di bawah air, seperti yang ditampilkan pada video berikut. Kondisi stereotip dapat dievaluasi dalam air dengan bantuan dari tim penyelam yang melakukan pemeriksaan visual dasar serta melakukan pengukuran yang relevan dan mencari bukti kerusakan atau bocoran. Selanjutnya, dalam dockering atau bisa kita sebut dengan dock stereotip survei, itu ada satu mengecek chrome linear, yaitu pada ini bagian ini. Jika terdapat groove atau alur pada chrome linear, maka dapat dilakukan skimming. Adapun batasan untuk skimming yang terdapat pada tabel berikut. Kemudian yang kedua adalah mengecek kondisi seal, apakah terjadi kebocoran atau leakage pada seal tersebut. Dan yang ketiga dilakukan overhaul. Normalnya setiap 5 tahun sekali dilakukan overhaul. Dan yang keempat yaitu mengecek shaft.
Dan yang kelima adalah mengecek burden of bearing. Lalu kita lanjut ke burden of bearing, di mana burden of bearing cara mengukurnya menggunakan rocker gauge atau bisa disebut dengan propeller drop gauge, yaitu dengan cara membuka bagian plug for oiling hole ini, kemudian dimasukkan alat proper gauge atau propeller drop gauge tadi. Untuk pengukuran atas dan bawah jika dijumlah, yaitu atas itu bernilai positif dan bagian bawah bernilai negatif, jika dijumlah harus mendapatkan nilai 0. Adapun toleransi untuk nilai penjumlahan atas dan bawah adalah 0,4 mm. Dan jika lebih dari itu maka dilakukan penggantian bearing. Kemudian pada slide 5 kita diperlihatkan yaitu record shaft monitoring, di mana yang bagian ini adalah bagian wear down measurement, lembar untuk wear down measurement. Terdapat data nama kapal, nomor register, bagian dasar, titik acuan, dan tantangan surveyor. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah untuk survei static bearing temperature and lubrication oil quality, di mana dilakukan setiap bulannya. Bisa dilihat pada tabel ini jika dilakukan setiap bulannya. Terdapat surat. Dan yang terakhir, sangat direkomendasikan jika dilakukan pencatatan data melalui kegiatan monitoring sistem berdasarkan diagram perpitakan. Berikut adalah contoh harian dari Camel Compact Seal and Camel Double Security Compact Seal, yaitu daily record. Untuk survei biasanya ini untuk survei Serentup, ada oil level, gravity tank, quantity drain from Serentup, main engine, RPM, gitu. Baik, saya kira cukup sampai sini. Saya menjelaskan bagaimana survei Serentup. Mungkin tidak lengkap, saya mohon maaf jika penjelasan saya sangatlah kurang karena pengalaman saya pada bidang ini masih sangatlah kurang dan perlu banyak belajar lagi. Terima kasih. Baik, untuk pertama-tamanya saya akan menjelaskan mengenai sistem kemudi yang ingin saya bahas di dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu mengenai bagiannya sistem propulsi dan kemudi. Sebagiannya yaitu sistem kemudi. Pengertian dari sistem kemudi kapal yaitu suatu alat kapal yang digunakan untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal, baik arah lurus maupun belok kapal. Kemudi kapal ditempatkan di ujung belakang lambung kapal. Baik, untuk pertama-tamanya saya akan membahas mengenai pengertian dari kemudi kapal. Kemudi kapal merupakan suatu alat kapal yang digunakan untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal, baik arah lurus maupun belok kapal. Kemudi kapal ditempatkan di ujung belakang lambung kapal atau buritan, di belakang propeller kapal. Prinsip kerja dari kemudi kapal yaitu dengan mengubah arah arus cairan yang mengakibatkan perubahan arah kapal. Cara kerja kemudi kapal yaitu kemudi digerakkan secara mekanis atau hidrolik dari anjungan dengan menggerakkan roda kemudi. Dan berikut gambar dari salah satu tipe dari rudder atau alat kemudi kapal yang diletakkan di belakang dari propeller. Kemudian ini adalah
bagian dari sistem alat kemudi kapal yang ditunjukkan oleh nomor 1 yaitu roda kemudi, yang nomor 2 yaitu celaka kemudi, yang nomor 3 yaitu transmisi, yang keempat yaitu kuadran kemudi, kemudian yang kelima yaitu motor listrik, yang keenam yaitu pegas, yang ketujuh yaitu tongkat kemudi, dan yang ke-8 yakni daun kemudi, dan yang ke-9 yaitu roda gigi penggerak, dan 10 yaitu ulir cacing. Kemudian dalam sistem kemudi ini standar yang digunakan ada 3, yakni SOLAS 74 Chapter 5 Regulation 26. Dan yang kedua yaitu Badan Klasifikasi Indonesia atau BKI Volume 1 2015 mengenai klasifikasi dan survei. Kemudian yang terakhir sebagai standar yang digunakan yaitu Lloyd Register LR Rules Regulation for the Classification of Ship July 2020 Part 3 Chapter 13 Ship Control System. Ketentuan dalam standar. Ada beberapa ketentuan dalam standar yang saya pakai, yakni pertama kita akan membahas mengenai peraturan SOLAS tentang sistem kemudi. Disebutkan bahwa steering gear, pengujian dan latihan dalam waktu 12 jam sebelum keberangkatan kapal dari pelabuhan, sistem berikut harus diperiksa dan diuji. Yang pertama yakni perangkat dan sistem kemudi utama, kemudian yang kedua perangkat dan sistem kemudi bantu, yang ketiga yaitu sistem kendali jarak jauh dari perangkat kemudi, yang keempat yakni indikator posisi kemudi di anjungan navigasi. Selanjutnya yaitu catur daya darurat ke salah satu unit kemudi. Selanjutnya yaitu indikator sudut kemudi menunjukkan posisi sebenarnya dari kemudi, alarm kegagalan daya untuk sistem kontrol perangkat kemudi jarak jauh, kemudian alarm kegagalan unit daya untuk unit perangkat kemudi. Terakhir yaitu pengaturan isolasi otomatis dan peralatan otomatis lainnya. Prosedur yang tercantum berikut terus disertakan bersama dengan pemeriksaan dan pengujian yang dijelaskan di atas. Yang pertama yaitu pergerakan penuh kemudi sesuai dengan kemampuan yang diperlukan dari sistem roda kemudi yang ada di kapal. Yang kedua yakni inspeksi visual dari semua hubungan dan sambungan di perangkat kemudi. Ketiga yaitu sarana komunikasi antara ruang kemudi dan anjungan navigasi harus selalu beroperasi. Kemudian untuk peraturan kedua dari BKI tentang sistem kemudi berada pada poin 1.6.3 mengenai steering gear. Kemudi, kopling kemudi dan bantalan, serta stok dan pintel harus disurvei dalam kondisi pada saat dipasang. Clearance kemudi harus diukur dan didokumentasikan. Peralatan kemudi akan diuji coba operasional jika dianggap perlu mengingat hasil pemeriksaan. Kemudi atau bagian dari roda kemudi harus dibongkar terlebih dahulu. Kemudian dari peraturan LR tentang kemudi pada poin 7.5 mengenai batang kemudi, persyaratan subbagian ini berlaku untuk konfigurasi batang yang diperluas di bawah bingkai buritan dan diatur sedemikian rupa sehingga batang ditekankan oleh kekuatan karena tindakan kemudi. Kemudian, batang kemudi yang membentang di atas atau di bawah bingkai buritan harus dibangun dari baja dengan kualitas yang dapat dilas dengan kandungan karbon, tidak melebihi dari 0,23% pada analisis Edel atau karbon setara dengan CEQ tidak melebihi dari 0,41%. Kemudian untuk stok kemudi, untuk yang kedua yaitu mengenai material dari kemudi, untuk stok kemudi, pintel, baut konektor, dan minimum yield stress yang ditentukan tidak kurang dari 200 Newton per milimeter persegi. Kemudian selanjutnya untuk semua bagian kemudi termasuk stok kemudi, pintel, baut kopling, dan kunci yang memiliki minimum yield stress yang ditentukan berbeda dari 235 Newton per milimeter persegi. Faktor material K harus ditentukan sesuai dengan tabel 13.2.1 faktor bahan kemudi atau K. Selanjutnya untuk bilah kemudi dan struktur internal yang memiliki minimum yield stress
yang ditentukan antara 235 Newton per mm persegi dan 355 Newton per mm persegi. Faktor material K harus ditentukan sesuai dengan tabel 13.2.1 faktor bahan kemudi K. Selanjutnya, pada poin 2.10 di dalam Lloyd Register yang membahas tentang radar stocks and scantling, disebutkan bahwa sebelum pengurangan signifikan dalam diameter stok kemudi karena penerapan baja dengan tekanan hasil minimum yang ditentukan melebihi 235 Newton per mm persegi diberikan, LR mungkin memerlukan evaluasi deformasi stok kemudi. Deformasi besar dari stok kemudi harus dihindari untuk menghindari tekanan tepi yang berlebihan pada bantalan. Kemudian selanjutnya pada poin 2.12 yang membahas mengenai connection of rudder blade structure with solid part, menyebutkan bahwa bagian padat dalam baja yang ditempa atau dilemparkan yang menampung stok kemudi atau pintle harus disediakan dengan tonjolan, kecuali sebagai berikut. Pada gambar 13.2.4, peraturan LR, penampang koneksi antara struktur pisau kemudi dan perumahan stok kemudi, contoh dengan pembukaan hanya di satu sisi yang ditunjukkan. Tonjolan ini tidak diperlukan ketika ketebalan plat web kurang dari yang pertama 10 mm untuk plat web dilas ke bagian padat di mana pintel bawah kemudi semiskop ditempatkan, dan untuk plat web vertikal dilas ke bagian padat dari kopling stok kemudi. Kedua yaitu 20 mm untuk plat web lainnya. Kemudian yang terakhir pada poin 2.14 mengenai coupling with key, konektor kerucut tanpa pengaturan hidrolik untuk memasang dan melepas konektor adalah memiliki taper T pada diameter 1/8 hingga 1/12. Kemudian adapun untuk sistem kemudi ini, aspek kritisnya adalah berdasarkan aturan SOLAS 74, persyaratan penting yang terkait dengan perangkat kemudi adalah yang pertama, diagram blok yang menampilkan sistem kemudi, prosedur, pergantian dari unit daya kemudi, jarak jauh ke lokal, dan perangkat kemudi yang menunjukkan unit suplai darurat harus disebutkan dengan jelas. Yang kedua yaitu diagram ini harus ditempel di jembatan navigasi dan kompartemen perangkat kemudi. Ketiga yaitu semua petugas dan kru yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan sistem perangkat kemudi harus mengetahui prosedur pergantian dari satu sistem ke sistem lainnya. Keempat, yakni latihan kemudi darurat harus dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan. Yang kelima yaitu tanggal dan waktu untuk pengujian, pemeriksaan, dan latihan yang dilakukan pada sistem roda gigi kemudi harus dicatat. Kemudian ada pun aspek kritis dari sistem kemudi kapal, ada 3 poin. Yang pertama, daun kemudi kapal harus dapat diputar dari kedudukan 350 di salah satu sisi ke kedudukan 350 di sisi yang lain dalam waktu 28 detik pada kecepatan ekonomis maksimum. Poin kedua yaitu perangkat kemudi bantu kapal harus dapat digerakkan dengan tenaga, di mana pemerintah mensyaratkan bahwa garis tengah poros kemudi pada posisi sisi celaga berukuran lebih dari 228,6 mm. Dan yang poin ketiga yaitu daun kemudi kapal terletak 100% di belakang poros putarnya, diberi kerangka untuk penguat daun kemudi kapal, selalu dilengkapi dengan kokot jantan atau pintal dan kokot betina atau gajon. Poin inspeksi di sini ada 14 kurang lebih. Ada 15, mohon maaf. Untuk poin inspeksi pertama yaitu memastikan daun kemudi tidak ada yang rusak. Yang kedua yakni tersedianya zinc anode di area rudder housing. Yang ketiga yaitu memeriksa rudder post, rudder stock, dan cutlass juga neck bearing semua dalam kondisi utuh. Yang keempat yakni melakukan pembersihan pada area daun kemudi bila terdapat tumbuhan laut dan binatang laut yang menempel. Dan yang keempat, pemeriksaan kemudi dan tes dilakukan di dermaga kering. Yang keenam, inspeksi visual pelapisan kemudi untuk retakan. Yang ketujuh yaitu colokan udara dan colokan pembuangan dibuka di depan surveyor. Ketika
air mengalir keluar itu menunjukkan retak di kemudi. Jadi retakan tersebut terdeteksi oleh tekanan udara dan menerapkan larutan sabun. Yang 9 yaitu periksa penurunan kemudi menggunakan pengukur Dremel. Yang 10 periksa jumping clearance, palm coupling bolt tightness, and pintle clearance. Yang 11 yaitu periksa stok kemudi untuk korosi dan erosi. Sekarang bagian bawah kemudi dipotong terbuka dan pintle nut diperiksa untuk memastikan keamanan dan kemudian plat dilas dan diuji. Uji hidrolik, kemudi untuk static head sekitar 2,45 meter air laut. 15 setelah menguras dan meminyaki bagian dalam rudder, tolakkan saluran dan periksa efektivitasnya dengan pemeriksaan vakum dan stacker semen. Yang kelima, yaitu rudder stop, kalian harus diperiksa dan diperbarui. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai sistem propulsi dan kemudi. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.